Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fatia Rizky. Di sini aku mau mempresentasikan tugas UTS matrikulasi dari kelompok 3. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku memperkenalkan dulu siapa-siapa aja anggotanya. Yang pertama ada Lintang Rizky Larasati, yang kedua Nadilah Putri Haryanto, yang ketiga Felicia, yang keempat Fatia Rizky, itu saya sendiri, yang kelima Putri Niken, dan yang terakhir ada Novi Edi. Kita lanjut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat soal UTS-nya seperti apa ya guys. Dan di sini aku hanya menjelaskan tentang arsitektur yang direvisi, yang disuruh revisi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar di sebelah kiri ini adalah gambar awal dari arsitekturnya. Nah, arsitektur Smart Living Village ini berbasis sistem informasi desa adat, terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan pengguna, lapisan pengguna dan aplikasi, lapisan middleware, serta lapisan infrastruktur dan data. Pada lapisan pengguna, itu sistemnya diakses oleh camat, aparat desa, pemangku, DPD, dan lembaga desa melalui platform SID adat yang menyediakan dashboard, database desa, integrasi layanan, dan sistem pendukung keputusan. Lalu di lapisan middleware berfungsi menghubungkan seluruh layanan secara terintegrasi seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kelembagaan adat, serta mendukung pertukaran data secara real time. Lalu di lapisan yang ketiga itu adalah lapisan infrastruktur dan data yang menyediakan jaringan internet, server, database desa, sensor perangkat cerdas, serta manajemen keamanan dan analistik data. Nah, di arsitektur ini itu dirancang untuk mendukung desa adat yang cerdas, terhubung, efisien, dan berbasis data dalam meningkatkan pelayanan masyarakat serta tata kelola desa. Kita lanjut ke arsitektur yang telah direvisi. Nah, ini revisiannya itu sudah diubah dalam bentuk desain atau desain kaidah menurut UML. Telah diubah dalam prosedur UML sendiri, oke? Jadi, arsitektur Smart Living Village ini berbasis sistem informasi desa adat dirancang menggunakan pendekatan 3 layer agar sistem ini tuh lebih terstruktur, mudah dikelola, dan terintegrasi. Nah, layer pertama ini adalah presentation layer, yang dimana dia tuh berfungsi sebagai media interaksi pengguna dengan sistem melalui web maupun mobile. Pada layer ini tersedia antar muka pengguna, dashboard, laporan, serta akses layanan digital desa. Lalu di layer kedua adalah middleware layer, yang di sini tuh berperan sebagai penghubung antar komponen sistem. Di layar ini juga menangani integrasi data, komunikasi layanan, orkestrasi proses, serta koneksi ke sistem eksternal melalui API Gateway. Lalu yang layer ketiga ini adalah infrastruktur dan data layer, yang dimana di sini menyediakan basis data desa, data warehouse, arsip digital server, jaringan, perangkat IoT, keamanan sistem, dan backup data. Nah, sistem ini digunakan oleh berbagai aktor seperti krama, aparat desa, pemangku, BPD, dan lembaga desa untuk mendukung pelayanan publik, pengambilan keputusan, serta tata kelola desa adat yang modern, efisien, dan berbasis data. Selanjutnya kita ke perbandingan dari gambar awal dengan revisi, yaitu dalam aspek yang pertama itu ada tujuan diagram. Kalau di gambar awal itu kan menjelaskan konsep Smart Living Village, sedangkan di gambar revisi yang versi UML-nya itu dia lebih menjelaskan tentang struktur sistemnya secara formal dan lebih detail. Terus kalau dalam aspek model diagramnya, di gambar awal itu lebih ke infografi konseptual. Kalau di gambar revisinya itu lebih
ke desain UML-nya, UML komponen diagramnya. Nah, kalau aspek jumlah layer sih sebenarnya sama. Dari gambar awal dengan gambar revisi itu sama-sama 3 layer. Cuman yang gambar revisi ini lebih ke terstruktur dan lebih memakai prosedur UML-nya, jadi dasarnya. Nah, terus desain aspek visualisasi. Di gambar awal itu kan banyak icon dan dekoratifnya itu banyak banget. Kalau di gambar revisi itu dia lebih sederhana dan lebih profesional. Lalu di aspek relasi antar komponen, di gambar awal itu dia hanya memakai panah umum, panah yang sering dipakai. Dan kalau di gambar revisi dia menggunakan relasi dari UML, relasi-relasi yang terdapat di UML itu. Terus dalam aspek kejelasan fungsinya, di gambar awal itu dia masih fungsi umum, fungsi yang kebanyakan orang tahu. Kalau di gambar revisi itu dia lebih fungsinya tiap komponen itu lebih jelas gitu. Kalau sedangkan di aspek database dan infrastruktur, di gambar awal itu terlihat digabung sederhana saja, sedangkan di gambar revisi dia dipisah. Maksudnya dia dipisah menjadi data store dan infrastruktur. Nah, terakhir aspek kemudahan dipahami. Kalau di gambar itu dia mudah dipahami secara umum saja, gambaran umum. Kalau di gambar revisi itu dia lebih mudah dipahaminya secara teknis saja, secara bagaimana sistem itu bekerja. Oke, mungkin itu saja presentasi hari ini di video ini dan dari saya sendiri. Untuk presentasi lanjutan silahkan lihat video anggota lainnya. Tinggal kalian ketik namanya saja atau kalian ketik kelompok 3 UTS manipulasi, nanti akan muncul. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.